Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Michael Majid Faizal. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Saya akan berceramah tentang materi kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulullahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ahu amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul dan menjadi teladan yang sangat baik bagi kita sebagai umatnya. Yang terhormat Ibu Fatmawati selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta kawan-kawanku sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji Sang Khalik Zat Rabbul Izzati dengan cinta dan kebersihan hati. Marilah kita lantunkan sholawat kepada Nabi yang semoga kita semua diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, pada pagi yang cerah ini saya akan membawakan materi yang berjudul kejujuran itu penting. Dari judulnya saja sudah terlihat bahwa saya akan membahas tentang kejujuran. Hadirin yang saya banggakan, kejujuran itu adalah suatu butir yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dengan memusatkan kejujuran di dalam kehidupan kita, niscaya kedamaian dalam hidup akan timbul dengan sendirinya. Mengapa demikian? Kejujuran akan memacu kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, hingga tidak timbul kedustaan antara satu individu dengan individu lainnya. Tidak adanya kedustaan ini akan melahirkan rasa kedamaian dalam diri. Hal tersebut akan menyebabkan kehidupan yang kita jalani menjadi sangat lancar seperti aliran air di hulu sungai. Hadirin yang saya banggakan, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi kita. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Selain itu, kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit kemunafikan. Sebagaimana kita ketahui, munafik itu adalah orang bermuka dua, di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang itu pelit? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa orang mukmin tidak akan mungkin untuk berbohong. Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Jujur akan menimbulkan kedamaian dalam hati. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal di kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya ini, maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu, ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41, Allah berfirman, "Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain, yaitu ayat 54, diterangkan pula, wazkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran surat Maryam ayat 54. Hadirin yang saya hormati, ada 5 bentuk kejujuran dalam sistem kehidupan ini. Yang pertama, shadiq al-qalbi atau jujur dalam berniat. Yang kedua, shadiq al-hadis atau berjujur saat berucap. Ketiga, ada shadiq al-amal atau jujur dalam berbuat.
lalu ada syadik al-wa'ad atau jujur dalam berjanji, dan syadik al-hal atau jujur dalam kenyataan. Memang tidak semudah memutarbalikan telapak tangan apabila kita harus berlaku jujur setiap saat. Pasti ada masa di mana kita terpaksa untuk berbohong. Namun, bila kita tidak berusaha untuk dan mencoba untuk berlaku jujur, akar kedustaan ini akan tumbuh dalam diri kita dan akan menjadi kebusukan yang tiada tara apabila dipelihara. Kita terlalu sering berbohong kepada diri sendiri. Contohnya, selalu merasa benar. Hal ini ditandai apabila kita tidak mau menerima masukan dari orang lain. Kita terlalu berpegang teguh dengan keputusan sendiri tanpa memperdulikan orang lain yang sebenarnya mereka sedang memperdulikan diri kita dengan memberikan masukan itu. Kondisi tersebut terjadi karena kita terlalu sering merasa benar dan egois. Hal ini juga menjadi sebab kenapa ada oknum yang tidak berkembang. Setelah kita berbohong kepada diri sendiri, biasanya tidak akan muncul kecewa dalam diri. Namun, apabila kita dibohongi oleh orang lain, rasanya sakit hati dan kecewa. Oleh sebab ini, sudah seharusnya kita merasa malu karena telah melakukan atau mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya perjelas, kejujuran itu merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi, bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak khianat dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, marilah kita berlaku jujur, mulailah dari hal-hal ringan yang ada di sekitar kita. Introspeksi diri juga diperlukan agar kita dapat membenarkan diri dan dapat menerima masukan dari luar. Demikianlah ceramah tentang kejujuran yang dapat saya sampaikan. Semoga segala kandungan dapat dicerna dengan baik dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari agar timbul damai dan tentram di antara kita. Kurang lebihnya mohon maaf karena sumber materi yang saya miliki juga terbatas. Segala yang benar itu datangnya dari Allah dan segala yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalani aktivitas dan sampai jumpa. Akhirul kalam. Usikum wa nafsi wa iyana bitaqullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.